Dr. Iqbal, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini terus terang agak gemetaran juga jadi pembicara pertama gitu kan. Apalagi di depan dua gubernur Lemhanas begitu kan. Itu bos saya juga itu dulu waktu saya ngajar di sekolah beliau. Sebelah kanan ini adalah bos saya juga gitu kan. Kalau nggak ada Mas Andi itu saya nggak mungkin jadi eh, tenaga profesional di Lemhanas. Jadi Pak, saya bukan orang BRIN Pak. Saya udah di pensiun LIPI tahun 2017 ya, pada saat jadi duta besar ya. Dan sebetulnya saya itu sekarang jadi tenaga profesional di Lemhanas. Cuma oleh PLT Gubernur saya nggak boleh menggunakan kata Lemhanas gitu kan, oleh PLT yang kemarin ya. Oke, saya mungkin nggak akan membacakan itu Pak ya. Saya langsung aja karena cuma 9 menit. Satu hal yang saya sangat sedih ya, bahwa peristiwa-peristiwa yang belakangan ini akhirnya terjadi ya. Saya sampai eh, 23 Oktober 2023 kalau nggak salah ya. Ini Mas Rikat Bagun nih, korannya kan saya sering nulis di koran beliau nih. Kalau Bapak baca tulisan saya di Kompas sampai bulan sekitar Oktober 2023 itu, tulisan saya masih sangat sangat orang yang mencintai presiden kita ya, yang masih memberikan nasihat, janganlah Anda berada di dua kaki ya. Kepada anak yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih juga saya masih memberikan nasihat ya, bahwa janganlah Anda macam-macam lah karena nanti Anda tuh menggali lubang sendiri ya, untuk kuburan sendiri lah sebagainya. Tapi rupanya ya, gerakan yang tidak mentaati etika itu berlangsung terus ya, dan selalu selalu kalimat-kalimat yang klise dari presiden, jangan tanya saya nggak tahu, saya nggak cawe-cawe soal MK dan sebagainya, termasuk yang terakhir itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa saya nggak cawe-cawe dalam urusan Golkar gitu kan. Itu persoalan internal mereka sendiri, solusinya ya ada di mereka sendiri kan. Termasuk juga ketika balik DPR ya mengadakan sidang, itu juga seakan-akan presiden itu orang yang boleh dikatakan tidak berdosa, gitu kan. Walaupun kalimat yang terakhir itu yang saya terus terang ya, itu menunjukkan betapa presiden tidak mengerti konstitusi ya, atau mungkin tidak mau tahu tentang konstitusi. Apa kalimatnya ketika beliau mengatakan bahwa ya kita kita hormati aja ya, ada dua lembaga yang kemudian membuat satu aturan yang berbeda ya. Yang satu namanya DPR yang membuat yang akan mengubah undang-undang pilkada tersebut ya, yang kita tahu ya dasarnya dari putusan MK, sementara yang satunya menginginkan supaya istilahnya itu putusan MK ya, yang tadi MA, ini putusan MK itu menjadi pijakan ya. Dan ini kebetulan sebelah kanan sini ada Mbak Sulis ya, kami berdua termasuk dua orang yang salah dua dua orang yang kemudian datang juga ke MK ya. Mengapa kami datang ke MK? Karena kita ingin supaya MK juga bukan suatu lembaga yang sendirian gitu kan. Supaya MK itu benar-benar merasa bahwa banyak orang mendukung dia ya. Jadi kami melakukan bukan demo sebetulnya, kunjungan ke MK untuk mendukung ya, dan itu juga bukan main-main ya, karena itu juga tidak sedikit tokoh-tokoh seperti isinya Cak Nurholis Najid, kemudian juga Mas Gunawan Muhammad ya, dan juga Romo Muji ya, ini temannya Romo Beni kan, macam-macam ya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan mendukung Anies atau mendukung Ahok atau mendukung siapa aja ya. Tapi yang jelas kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca tulisan saya terakhir di Kompas itu ya, degradasi nilai Pancasila dalam praktek politik Indonesia ya, itu tampak jelas ya betapa nilai-nilai Pancasila dan juga etika di dalam
berpolitik dan juga di dalam boleh dikatakan mentaati hukum itu benar-benar terjadi degradasi yang amat sangat ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana seorang Mahkamah Konstitusi ya itu mengubah satu pasal dalam undang-undang pemilu presiden ya, sehingga kemudian semua jadi kacau ya. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan juga ya, bagaimana misalnya teman-teman anggota DPR yang oleh Gus Dur dulu disebut taman kanak-kanak ya, itu kemudian lebih menjadi Dewan Perwakilan rezim dibandingkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda tahu kalau memang dia adalah suatu institusi perwakilan rakyat, mereka harusnya dengar apa yang menjadi kegalauan dari rakyat ya. Anda tahu juga ya, Republik ini kalau Anda perhatikan itu kebetulan tadi Pak siapa tuh sebelah saya tuh mereka pegang buku Republikanisme ya. Republik ini ya yang namanya Indonesia itu adalah negara kesatuan berbentuk republik ya, bukan negara kerajaan ya. Makanya saya di dalam podcast saya selalu mengatakan kenapa kita harus mempertahankan paling tidak ya 4 kesepakatan dasar dari republik ini ya, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang sudah selamat datang Prof. Ini beliau juga senior kami di Asosiasi Ilmu Politik di Indonesia. Jadi udah lengkap ini sebenarnya. Jadi apa namanya tuh kami menginginkan sekarang gimana ya kalau kemudian katanya kita tuh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya. Saya bingung. Apakah presiden kita, maaf saya kalau ngomong memang begini ya, terus terang, apakah presiden kita itu bertuhan atau tidak gitu kan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa kok beliau tuh nekat banget gitu kan? Seakan-akan rakyat Indonesia itu adalah rakyat-rakyat yang tolol ya. Itu akademisi Indonesia itu adalah orang-orang yang cerewet gitu kan dan kemudian nggak ngerti soal politik dan sebagainya ya. Jadi kalau Bapak lihat mengapa kemarin setelah balik itu melakukan rame-rame malam-malam itu bikin acara ingin mengubah undang-undang ya, undang-undang pilkada, itu yang kemudian menyebabkan kami-kami yang senior-senior dan mahasiswa itu turun ke jalan. Kenapa? Karena kita tidak ingin yang namanya Republik Indonesia berubah menjadi negara kerajaan Jokowi atau negara kerajaan Solo dan sebagainya. Itu bukan nilai asli dari Indonesia. Kedua, kalau Anda lihat ya, bagaimana kemudian kelompok ini menjadi suatu, kalau dulu zaman Orde Baru ya, itu kita tahu dulu ada yang namanya tirani minoritas ya, dan juga menjadi diktator mayoritas. Kenapa saya katakan demikian? Saya mengutip yang gaya lama aja ya. Kenapa demikian? Anda bisa bayangkan, Kimplas ya dibentuk supaya yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nggak bisa mencalonkan calon gubernur atau calon bupati atau wali kota di beberapa daerah penting ya. Itu kalau Pak Mahfud bilang sekitar 36 daerah wilayah pemilihan ya. Tapi menurut teman-teman itu ada 150 Mas Ikrar dia bilang. Anda bisa bayangkan kalau 150 itu adalah kantong-kantong suara yang penting ya, termasuk Tanah Jawa. Anda bisa bayangkan itu bagaimana dan di 2029 itu itu akan menjadi suatu kantong suara untuk memenangkan Gibran ya. Bagaimana Jokowi ngotot juga supaya yang namanya Kaisang itu bisa masuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah ya. Ini buat saya auzubillah min dzalik nih. Dan apa yang kita lakukan kemarin itu adalah bagaimana lagi-lagi ya Indonesia tetap menjadi NKRI, Pancasila tetap menjadi ideologi negara, kemudian juga termasuk juga Undang-Undang Dasar 45 dan kemajumukan. Kalau Anda perhatikan ya, itu berarti partai politik yang mulai kursi cukup besar di DKI Jakarta nggak bisa mengajukan calon gubernurnya. Sementara
itu kalau yang nggak punya kursi malah bisa secara logika berpikir masuk akal enggak. Tapi intinya, maaf kata ya, apa yang kami kerjakan kemarin, ini sebagai kalimat saya terakhir, itu adalah untuk mencegah bangunan nepotisme atau apa namanya itu, di mana anak-anak Jokowi itu akan bisa leluasa. Seakan-akan kita ini adalah warga negara tolol, warga negara yang dibayar dengan bansos itu bisa berubah pikirannya ya, dan kemudian seakan-akan itu kita-kitanya adalah pelanduk-pelanduk yang akan jatuh di dalam lubang yang sama. Makanya itu yang kami lakukan. Makanya saya tadi dalam podcast saya juga mengatakan ya, berani Jokowi atau Sri Mulyono itu bikin perpu, silakan aja. Yang akan terjadi ya, believe it or not, tahun 98 itu akan terjadi lagi. Jadi itu aja Pak, dan mudah-mudahan nggak terjadi peristiwa 98 atau peristiwa di Bangladesh ya, sampai kemudian Perdana Menterinya itu melarikan diri ke luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum.